Kita beri tepuk tangan buat Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana kabarnya? Luar biasa ya, luar biasa. Oke, mari kita sama-sama belajar pesan Tuhan. Ini buat kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pesan Tuhannya adalah gini, mengalami sendiri. Katakan sama-sama, mengalami sendiri. Artinya apa? Tuhan mau kita masing-masing secara pribadi punya pengalaman bersama Tuhan, alami sendiri. Bukan apa kata orang, Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 5. Kita mungkin udah gak asing ayat ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi ini menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Ayub 42 ayat 5 bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wow, ini luar biasa. Ayub 42 ini pasal terakhir yang akhirnya setelah 42 pasal, Bapak Ibu Saudara bayangkan, akhirnya Ayub punya sebuah kesimpulan yang luar biasa. Tadinya hanya dari kata orang aja dia dengar tentang Tuhan, tetapi akhirnya dia ngalami sendiri dan dia ngerti mengapa dia harus menjalani sepanjang 42 pasal itu perkara-perkara yang mungkin gak enak dalam kehidupannya, dan akhirnya dia ngerti, dia alami, punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah dengar tentunya tentang kisah seorang buta yang lagi menjelaskan kepada sekelompok orang tentang seekor gajah, Bapak Ibu Saudara. Orang buta itu menjelaskan bagaimana bentuk gajah kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Dan dia berkata dengan pede sekali bahwa ini loh Bapak Ibu Saudara, gajah itu adalah binatang yang sangat besar. Nah, karena dia sendiri belum pernah melihat gajah, Bapak Ibu Saudara, maka di dalam menjelaskan bagian demi bagian daripada anggota tubuh gajah, dia selalu menambahkan kata-katanya. Bapak Ibu Saudara tahu gak bahwa gajah itu punya telinga yang sangat besar sekali, katanya, dia bilang. Bahwa gajah itu punya hidung yang sangat panjang, konon, dia bilang. Dan bahwa dari hidungnya itu akan keluar suara. Bapak Ibu Saudara gimana kalau supaya gajah mengeluarkan suara, bilang apa kita, Bapak Ibu Saudara? Nah, nggak nangkep nggak apa-apa. Om, telolet Om. Oke, sebentar saya dengar suara bus tadi di luar. Nah, artinya orang buta itu mencoba menjelaskan seperti apa gajah itu kepada banyak orang, tetapi dia sendiri belum pernah melihatnya. Maka dia cuma hanya katanya seperti ini. Ini loh gajah itu katanya seperti ini. Dia nggak pernah punya pengalaman melihat gajah. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, orang kalau disuruh cerita tentang Tuhan, wow, mungkin dia bisa cerita bahwa Tuhan itu dahsyat. Yesus yang aku sembah itu luar biasa. Tetapi Tuhan mau masing-masing setiap kita punya pengalaman pribadi yang mau katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali dulu kepada kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Itu Ayub ini orang luar biasa. Ada karakteristik yang luar biasa ada pada Ayub, Bapak Ibu Saudara. Apa sih? Ayub itu dikatakan seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Wow, ini kan luar biasa. Ada satu pribadi yang memiliki karakteristik yang dahsyat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu kehidupannya, dia dikaruniai anak, ya. Sekian banyak anak. Dan dia menjalani hidup yang dipagari sama Tuhan, dan Tuhan berkati dia sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau dilihat dari kehidupan Ayub, kurang apa Ayub? Betapa sempurnanya gitu ya kehidupan Ayub. Namun suatu kali ketika iblis ada satu komunikasi sama Tuhan, bagaimana iblis minta diberikan kesempatan untuk jamah kehidupan Ayub. Ya akhirnya lewat sebuah percakapan dengan Tuhan, akhirnya diizinkanlah iblis itu menjamah kehidupan Ayub. Hanya dia pesan, hanya jangan nyawanya, katanya. Maka sejak itu iblis bisa masuk ke dalam kehidupan Ayub dan diobrak-abrik itu kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Nah sebetulnya gini, Allah punya rencana buat Ayub. Dengan diizinkannya Ayub, sebetulnya Allah juga punya kepentingan untuk membentuk Ayub menjadi pribadi yang sebetulnya yang Tuhan mau supaya Ayub menjadi pribadi yang benar-benar berkenan. Tuhan mau Ayub menjadi pribadi yang benar-benar kenal Tuhan, ya.
Bukan cuma sekedar dia tahu Tuhan jagai, lindungi, pagari dan lain-lain seperti itu, tetapi ada sebuah persekutuan. Artinya ada beberapa hal dalam kehidupan Ayub yang Allah coba bentuk sebetulnya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat dari beberapa ayat-ayat dalam kisah Ayub, di situ kan ada beberapa bagian-bagian dari kehidupan Ayub yang Allah lagi coba proses dan bentuk. Di banyak bagian mungkin Ayub oke, bagus, tapi ada bagian yang Allah mau terus sempurnakan pribadi itu. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara, ini sekilas tentang Ayub, karena memang ayat ya yang menjadi ayat utamanya akan diambil dari Ayub 42 tadi. Nah, ternyata gini, Ayub adalah orang baik yang menjalani kehidupan saleh karena ia sadar memiliki Tuhan yang menyediakan segala yang dibutuhkannya. Sehingga Ayub merasa bahwa aduh, Allah udah demikian baik, aku balas dengan apa kecuali dengan hidup baik sama Tuhan, dengan belajar hidup saleh. Karena apa? Tuhan udah demikian baik sama aku, kenapa aku gak menjalani kehidupan yang saleh sama Tuhan? Oh, Tuhan udah sediakan aku segala yang aku butuhkan, semuanya itu. Jadi ada bagian-bagian yang memang sepertinya kayak apa salahnya begitu ya, tetapi kita melihat di situ ada bagian-bagian yang Tuhan gak mau sekedar Ayub melakukan sesuatu sebagai timbal balik atas apa yang Tuhan lakukan. Habis Tuhan udah baik sih, jadi aku jadi baik sama Tuhan. Nah, bagaimana kalau Tuhan gak melakukan yang baik? Ya seringkali kan ada orang memiliki prinsip Allah udah begitu, Tuhan udah begitu baik dalam kehidupanku, maka aku akan balasnya jadi dengan melakukan hal yang baik juga dalam kehidupanku. Itu mungkin hal yang pertama, mungkin salah satu hal yang Tuhan lagi mau bentuk Ayub ini. Lalu apalagi Ayub kadang-kadang tanpa dia sadari, dia seringkali menjadi penyelamat buat anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada ayat yang mengatakan bahwa seringkali anak-anak Ayub itu pergi berpesta pora, pindah dari rumah, adik yang satu kepada kakak yang satunya, dan bergantian pesta pora dan lain-lain. Dan Ayub kemudian mencoba memanggil anak-anaknya, menguduskan kembali. Dan tanpa tahu anaknya, Ayub membakar korban kepada Allah supaya anaknya dikuduskan kembali, supaya anaknya dijagai sama Tuhan, tanpa Ayub mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi dibiarkan anaknya melakukan kehidupan yang mungkin seenaknya. Ayub cuma jagai, dia kasih persembahan lagi kepada Allah. Tuhan, kuduskan anak-anakku habis pesta semalam. Artinya setiap orang, Ayub lupa mengajarkan setiap orang itu harus bertanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Tapi Ayub yang bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya tanpa memperkenalkan anaknya kepada Tuhan. Mungkin ini salah satu bagian yang saya tangkap yang Allah lagi mau bentuk Ayub. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, Ayub merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Dia sempat proteskan sama Tuhan, kenapa harus menjalani problema yang demikian berat? Kenapa harus menjalani sakit yang demikian berat? Kenapa harus mengalami kehilangan yang luar biasa? Apa salahku? Dan salah satu ayat berkata, apa salahku? Aku hidup saleh, aku hidup suci, aku tidak pernah melakukan kesalahan. Benar, Ayub gak pernah lakukan kesalahan. Dan Ayub membela diri bahwa dia benar di hadapan Tuhan. Tapi kenapa dia harus menjalani hidup yang seperti ini? Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin Tuhan lagi mau bentuk supaya Ayub benar-benar memiliki cara pandang yang tepat, supaya Ayub benar-benar memiliki cara merespon ketika apapun perkara yang dialami, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya Ayub menjalani seluruhnya, dan di akhir daripada pasal 42 yang panjang itu, Bapak Ibu Saudara, akhirnya Ayub menyadari bahwa dia menangkap maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan. Aku ngerti sekarang. Dan dia katakan bahwa selama ini ternyata hanya dari kata orang saja aku dengar tentang Tuhan. Tetapi setelah Ayub menjalani semuanya itu, Ayub ngerti, oh Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupanku. Tuhan punya rencana luar biasa buat keluargaku. Tuhan dia menangkap bahwa Tuhan juga punya rencana yang luar biasa buat umat manusia. Dan dia berkesimpulan, nggak cukup kenal Tuhan hanya dari kata orang aja.
tetapi ngalami sebuah kehidupan pribadi bersama Tuhan. Nangkep maksud dan isi hati Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara, bahwa gak cukup dengar Tuhan dahsyat dari kata orang. Suatu kali anaknya Billy Graham, Bapak Ibu Saudara, namanya Anne Graham. Kita tahu Billy Graham ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa di zamannya dan juga termasuk di zaman sekarang, meskipun usianya sudah sangat lanjut sekali. Anne Graham, si anak wanita daripada Billy Graham ini mengalami sebuah pergumulan. Artinya dia mengalami sebuah pergumulan rohani yang katanya Allah itu dahsyat, tapi dia nggak pernah mengalami kedahsyatan Allah. Betul, dia sering dengar bahwa dia punya Yesus yang luar biasa dan bapaknya sering khotbah. Dan bapaknya menceritakan bahwa bapaknya punya segudang pengalaman luar biasa berjalan bersama Tuhan. Bagaimana orang-orang di gerejanya semua setuju bahwa Allah yang disembah mereka, Yesus yang disembah mereka adalah Allah yang dahsyat. Tapi buat pribadi ini sebuah pergumulan. Apakah aku harus setuju dengan pendapat mereka? Betul. Aku gak menyangkal bahwa Allah itu dahsyat. Aku percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Tetapi aku apakah harus hanya mengiyakan terus apa yang mereka katakan, katanya. Suatu kali salah seorang pembimbing rohaninya, Bapak Ibu Saudara, dia bilang, you berjalan aja bersama Tuhan, alami. Kau pandang Tuhan dengan cara pandangmu sendiri, kau alami. Dan mencoba belajar berjalan secara pribadi bersama Yesus menurut apa yang dia miliki dan pengetahuan apa yang dia miliki. Dia mencoba berjalan, dia mencoba melibatkan Tuhan selalu dalam kehidupannya. Sampai akhirnya suatu hari dia bilang, mungkin bapakku berkata Yesus itu luar biasa, tapi hari ini aku bisa berkata aku punya pengalaman pribadi bersama Yesus yang mungkin berbeda dengan apa yang dialami oleh ayahku. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tua tanpa disadari menghalangi anaknya untuk mengalami pengalaman bersama Tuhan. Kau punya masalah ya? Sini, apa yang hadapi? Gitu. Seringkali kan gitu Bapak Ibu Saudara. Seperti Ayub, tidak membiarkan anaknya untuk terhubung dengan Tuhan. Ketika dia melihat anaknya melakukan segala pelanggaran dan pesta pora, Ayub hanya bertindak, udah anakku baik-baik tidur saja, papa yang kasih persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan kuduskan kalian semua. Nggak berikan kesempatan anaknya untuk mengalami sebuah perjalanan bersama Tuhan. Dan Tuhan mau lewat pesan Tuhan buat kita di minggu ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau setiap kita, katakan sama-sama setiap kita, termasuk anak kita, termasuk orang tua kita, termasuk siapapun dari kehidupan kita, biarkan mereka mengalami sebuah perjalanan bersama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kan nggak mudah ya. Seperti apa sih Pak? Seperti apa? Ya. Saya ingat bahwa di awal saya kenal Tuhan, saya, Bu Rika, Bu Muti, dan lain-lain. Di awal-awal kami mengenal Kristus, kami digembalakan oleh seorang gembala. Ini gembala punya berbagai karunia Bapak Ibu Saudara. Kami awalnya heran, kok banyak orang kok ngantri, kok minta tolong dinubuatkan, tolong pesan Tuhan apa, Tuhan perlihatkan apa buat saya. Bahkan orang nunggu untuk itu. Dan kami gak terlalu tertarik dengan itu Bapak Ibu Saudara. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang itu yang dikejar Bapak Ibu Saudara. Nah buat kami cuma bilang, Bu tolong ajarkan kami bagaimana nyembah Tuhan. Bu tolong ajar kami gimana sih dengar suara Tuhan. Bu ajar kami bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Karena kami ingin mengalami sendiri. Kami dalam tanda kutip nggak bangga dengan banyaknya orang yang datang berduyun-duyun kepada kami. Cuma pengen kenal Tuhan secara pribadi. Karena untuk itulah kami percaya Tuhan pilih kami. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita mengalami secara pribadi. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Kunci untuk mengalami pengalaman bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah gini, simpel sebetulnya. Hidup dalam ketaatan aja. Hidup dalam ketaatan. Gampang gak sih hidup dalam ketaatan?
Saya nggak bilang susah, tapi nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Nggak mudah loh. Oke, kita buka firman Tuhan. Kejadian 22 ayat 2. Tetapi ketika waktu kita mencoba taat, melakukan sesuatu yang nggak mudah itu, tapi aku mau taat Tuhan, atau kita memilih untuk taat. Mungkin kita ngalami sebuah perjalanan yang nggak mudah, tapi dari pengalaman untuk mencoba belajar taat, kita ngalami sesuatu. Wow, aku ngerti sekarang. Kejadian 22 ayat 2, di situ dikatakan firman-Nya, ini Tuhan bilang sama Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini peristiwa ini sangat gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kan Abraham menantikan anak bahkan hampir 25 tahun, sekitar kurang lebih 25 tahun menantikan anak. Akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapilah. Sarah yang tadinya mandul akhirnya mengandung dan melahirkan anak, dan kemudian anaknya lahir, bertumbuhlah, belum umurnya mencapai usia dewasa Bapak Ibu Saudara. Ini kan anak yang anak perjanjian gitu loh. Ini anak yang Tuhan janjikan, dia besarkan, dia coba kasihi anak itu dan lain-lain. Sampai kemudian datanglah perintah ini, bawa itu anak ke Gunung Moria dan persembahkan itu sebagai korban kepada Allah. Benar-benar gak mudah Bapak Ibu Saudara, tapi Abraham mencoba untuk taat. Respon apa yang diberikan Abraham? Alkitab mencatat keesokan harinya Abraham siapkan keledai, bawa 2 bujangnya, bawa Ishak anaknya, dan mereka menuju ke Gunung Moria. Dan kita sering dengarkan kisah ini. Di dalam perjalanan bagaimana Ishak harus membawa itu kayu-kayunya menuju tempat yang ditujukan untuk nanti dikatakan dipersembahkan di atas mezbah. Sesekali Ishak akan bertanya, ayah, di mana domba yang akan dipersembahkan itu, dijadikan korban itu? Dengan berat hati Abraham berkata, nanti Tuhan menyediakan. Sampai akhirnya kayu sudah tersusun, sampai akhirnya Ishak harus diikat, dibaringkan di atas mezbah. Sampai akhirnya Abraham mengarahkan tangannya dengan pisau terhunus di tangannya, siap dihujamkan kepada Ishak anaknya. Tiba-tiba terdengarlah malaikat dari sorga yang berkata, cukup, stop di situ. Aku telah melihat ketaatanmu, kata Tuhan. Dan di detik itu juga tampaklah ada domba jantan yang tersangkut tanduknya dengan luka. Dan akhirnya domba jantan itulah yang akhirnya dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kayak gampang ceritanya ya, kalau ngalaminya Bapak Ibu Saudara nggak gampang. Ketaatan itu gak gampang, tetapi lewat peristiwa itu Abraham mengeluarkan perkataan, di atas gunung Tuhan menyediakan. Sering kita dengar kalimat ini, Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Ini gak cuma sekedar keluar begitu aja dari mulut Abraham, tapi lewat sebuah perjalanan ketaatan yang sangat gak mudah buat Abraham, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia punya sebuah kesimpulan, wow, luar biasa, di atas gunung Tuhan menyediakan. Kita kan yang zaman sekarang kan enak aja, kita percaya bahwa kita punya Allah, Jehovah Jireh gitu ya. Tapi Tuhan mau juga kita memiliki sebuah pengalaman perjalanan bersama Tuhan, sehingga kita juga bisa berkata, Tuhan menyediakan segala yang kubutuhkan. Setuju, katakan amin. Saya mungkin cerita, mungkin udah buat beberapa orang udah kesekian kali Bapak Ibu Saudara. Di awal-awal rumah doa Bapak Ibu Saudara, itu kan bukan cita-cita juga bikin rumah doa. Siapa yang mau bikin rumah doa Bapak Ibu Saudara? Di awal dari sebuah pergumulan beberapa orang. Sampai akhirnya datang pernyataan Tuhan untuk bangun tempat itu. Pada waktu itu kan masih di Gedung BRI. Bangun tempat ini menjadi rumah doa. Kami awalnya kan nggak tahu
rumah doa itu kayak gimana, gini deh, yang kita kenal ada doanya, yang kita doa aja di situ. Akhirnya itu yang kami jalani setiap hari, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita jalani sekarang. Kami menjalani itu setiap hari. Beberapa orang, paling banyak mungkin sekitar 7 orang, kumpul main gitar tanpa kabel seperti itu. Tiap hari nyembah. Kenapa? Ya disuruhnya bikin rumah doa, ya udah kita rumah doa aja. Suatu kali Bapak Ibu, Tuhan nyatakan sesuatu. Tuhan perlihatkan ada sebuah panggung. Panggung itu berisi alat musik lengkap. Dan kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan, Tuhan perlihatkan alat musik lengkap loh, dengan sinar yang seperti ini, dengan tata lampu yang seperti ini. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya udah, kita bikin tempat seperti itu aja. Tujuannya apa? Nggak tahu. Lalu Tuhan kan cuma waktu itu suruh kita bikin rumah doa, bangun rumah doa kan maksudnya. Tapi waktu Tuhan perlihatkan panggung, seperangkat alat musik lengkap, maka apa yang kami lakukan? Ya udah kita lengkapi aja, meskipun nggak tahu untuk apa gitu. Kami beli, kami mulai mempersiapkan untuk beli. Ada satu pesan Tuhan, jadikan tempat ini rumah doa, aku akan menyediakan segala yang dibutuhkan. Wah, nggak dengarnya kan sama kan? Aku akan menyediakan segala yang dibutuhkan. Nah, giliran Tuhan memperlihatkan satu panggung berisi alat musik lengkap. Terus gimana belinya? Bukankah Tuhan bilang kan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan? Lalu gimana mencukupkannya? Gimana cara Tuhan yang membelikan alat musik itu? Dulu nggak terpikir Bapak Ibu Saudara. Saya hanya bilang, kita beli aja, pakai uang saya aja, saya bilang. Sempat terpikir seperti itu. Tetapi pagi itu Bapak Ibu, ketika kami selesai doa, hendak membeli perlengkapan itu, tiba-tiba datanglah seorang bapak, yang entah dari mana. Selesai doa, dia mengeluarkan satu buku cek. Dan dia kemudian berkata, gua nggak tahu, Tuhan cuma suruh gua buka cek ini buat lu, katanya, ngomongnya lu gua. Betul Pak? Tuhan suruh? Ya iyalah katanya. Kalau Tuhan gak suruh mana gua mau kasih lu, katanya. Akhirnya ditulis Bapak Ibu Saudara, sebesar kebutuhan itu semua. Nih, gua nggak tahu kenapa, tapi gua mesti kasih ini lu. Di situ kami menyadari, kalau Tuhan udah bilang aku akan mencukupkan, artinya Tuhan akan mencukupkan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita Bapak Ibu Saudara. Sejak peristiwa itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya sekali bahwa segala sesuatu kebutuhan itu Tuhan yang mencukupkan. Sehingga itu membuat ada rasa aman, ada rasa secure di dalam setiap kami Bapak Ibu Saudara, bahwa sekali Tuhan berkata Tuhan akan mencukupkan semua, maka Tuhan akan cukupkan semua itu. Maka Bapak Ibu Saudara bisa lihat kan, kami nggak pernah kan minta ini, minta itu dan lain. Kenapa? Satu hal Tuhan pernah berkata, aku akan mencukupkan semua yang jadi kebutuhan. Katakan amin atau kita beri tepuk tangan buat Yesus. Artinya itu didahului lewat sebuah pengalaman yang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Terus kan mungkin ada yang bertanya, Pak, alat musik udah dibeli, panggung udah dibuat sedemikian rupa, dengan tata lampu yang seperti yang Tuhan perlihatkan, terus diapain? Yang gak diapa-apain. Orang Tuhan cuma suruh perlihatkan, Tuhan perlihatkan aja, dan kami sediakan, lakukan tempat yang Tuhan perlihatkan. Itu bertahun-tahun itu cuma begitu aja Bapak Ibu Saudara. Kami tetap kumpul 7 orang dengan gitar akustik. Kenapa? Nunggu perintah selanjutnya, ini mau diapain Tuhan? Siapa yang main Tuhan? Nanti Tuhan selanjutnya ajar lagi. Selanjutnya Tuhan ajar lagi. Nah Tuhan mau ada sebuah perjalanan pengalaman bersama Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, dan lihat ke belakang, seringkali kita dibuat terheran-heran, aku belum ngerti Tuhan. Gak pernah punya cita-cita untuk bikin gereja, nggak pernah cita-cita untuk jadi gembala dan lain-lain Bapak Saudara. Tapi ketika lihat ke belakang, ada satu cara Tuhan tuntun langkah demi langkah. Nah ini ada sekelumit daripada ngalami sebuah perjalanan, ngalami sebuah pengalaman bersama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, berbeda dengan Saul. Tadi kan contohnya Abraham. Abraham mencoba belajar untuk taat meskipun nggak mudah.
Nah, tapi di situ akhirnya Abraham punya sebuah pengalaman, wow. Oh Tuhan, yang namanya Jehovah Jireh itu dialami. Nah, berbeda dengan yang namanya Saul. Saul selalu di dalam perjalanan hidupnya, Saul berusaha menerjemahkan segala sesuatu yang datang dari Tuhan dengan apa maunya dia, bukan apa maunya Tuhan. Dan kita tahu kan lewat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Saul. Waktu Tuhan lewat Nabi Samuel bilang sama Saul, Saul tunggu, nanti aku akan datang, aku akan bakar korban bakaran. Lalu Saul mencoba menerjemahkan dengan apa yang dia mau. Akhirnya yang bakar korban bakaran kan Saul sendiri. Begitu Saul bakar korban bakaran, gak lama Nabi Samuel datang. Padahal disuruh tunggu. Nanti aku datang, aku sebagai imam yang akan melakukan itu, bukan kamu. Itu satu peristiwa. Lalu peristiwa lain kan, ketika peristiwa bangsa Amalek, di mana Saul disuruh Tuhan untuk basmi semuanya, dari raja, dari orang dewasa sampai anak-anak, dari binatang sampai, dari bayi sampai binatang. Perintahnya gini, musnahkan semuanya. Lalu apa yang diterjemahkan oleh Saul? Dia musnahkan sebagian dan dia biarkan hidup sebagian. Dan di mata Tuhan ini, ya ampun, Saul ini selalu melakukan segala sesuatu yang berbeda sama yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kehendaki. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kira-kira apakah Saul punya sebuah pengalaman yang dia bisa ceritakan kepada generasi selanjutnya, bahwa oh, aku punya pengalaman luar biasa bersama Tuhan? Ternyata enggak. Satu kesimpulan Saul tentang Tuhan adalah ini, gue punya Tuhan yang kejam, gue punya Tuhan yang gak sabaran, aku punya Tuhan yang main copot jabatanku begitu aja dari seorang raja digantikan sama yang namanya Daud. Tuhan adalah Allah yang gak mau berbicara sama aku lagi, sampai akhirnya aku harus pergi cari dukun di Endor. Itulah kurang lebih kesimpulan dialami oleh Saul di akhir perjalanan hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Diawali dia gak menyadari bahwa diawali semuanya itu dari ketidaktaatan. Akhirnya dia gak punya pengalaman apa-apa, dan akhirnya dia menyimpulkan hal yang salah tentang siapa Tuhan. Jadi yang pertama, artinya gini Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan, kuncinya yang pertama, ya udah taat aja deh. Meskipun gak nyaman untuk mau taat, gak mudah untuk mau taat, mungkin sulit untuk taat. Tapi percayalah, waktu kita jalani hidup berjalan dalam ketaatan, ternyata kita mengalami sebuah pengalaman Bapak Ibu Saudara, yang akhirnya di ujung sana kita baru mengerti, aku ngerti. Nah Bapak Ibu Saudara, pernah dengar gak Roma 8 ayat 28? Wah, kita hafal ya, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita akan tampilkan. Ini kan kita yang sering kutip kan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini yang tulis siapa ini? Ini Paulus. Tapi perhatikan kalimat yang pertama, kita tahu sekarang. Paulus berkata, now I know, sekarang aku baru menyadari. Ini kan apa? Sebuah perjalanan. Baru dia punya kesimpulan, aku baru tahu. Mungkin awalnya sesuatu yang, aduh kenapa Tuhan lakukan ini dalam kehidupanku, tapi waktu kita serahkan perkara ini kepada Tuhan, akhirnya kesimpulan, sekarang aku baru tahu. Mungkin akibat pelanggaran kita lakukan sebuah hal yang gak berkenan. Tapi waktu kita menyadari, kita serahkan kepada Tuhan, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja. Waktu kita serahkan seluruh perkara. Nah, kata kita tahu sekarang ini sebuah kata yang mungkin kita lewati begitu saja, tapi ini kata yang punya padat pengalaman antara Paulus dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci itu mengalami pengalaman bersama Tuhan. Yang pertama kan taat, yang kedua hidup dalam penyembahan yang benar. Wow, lagi-lagi dalam penyembahan yang benar. Yohanes 4 ayat 23. Rasanya minggu lalu pesan Tuhan kan kita banyak bahas tentang kisah perempuan Samaria kan, yang mengalami aliran air hidup sejati itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah
penyembah demikian. Saya mau ajak kita baca sekali lagi bersama-sama, perhatikan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, sekilas tentang latar belakang ini kan, perempuan Samaria ini kan setelah berjumpa dengan Yesus kan, wow, dia ingin ngalami lebih lagi kan. Ada cicipan aliran air hidup yang dahsyat. Tapi dia nggak puas dengan itu kan, dia ingin terus mengalaminya secara langsung. Karena dia tahu waktu dia terhubung dengan sumbernya, maka dia akan mengalami aliran itu tanpa batas, tanpa henti. Kenapa? Waktu terkonek dengan sang sumber. Maka dia langsung kan tanya sama Yesus, tentang apa? Kehidupan penyembahan. Kalau sebelum kenal Yesus, kehidupan penyembahan perempuan Samaria ini, kan kita tahu itu dijelaskan bahwa nenek moyang kami menyembah Allah di gunung-gunung. Kita tahu kan, Gunung Ebal dan Gerisim adalah gunung yang sengaja dibentuk untuk penyembahan kepada Allah lain. Daripada mereka ke Yehuda, ke Yerusalem, nyebrang dari utara ke selatan. Kenapa kita nggak bikin tempat penyembahan? Kan itu kata nenek moyang Samaria waktu itu kan. Nah makanya nenek moyang Samaria sejak saat itu kan menyembah Allah di gunung-gunung. Maka waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia tanya. Yang pertama-tama dia tanya apa? Kehidupan penyembah. Udah benar belum kehidupan penyembahan kamu? Maka Yesus bilang kan, Allah itu roh. Jadi nyembah Allah bukan di gunung-gunung dan bukan di Yerusalem. Tapi karena Allah itu roh, jadi dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya dia katakan Allah itu roh, gak diam di tempat-tempat tertentu dan di kota-kota tertentu dan di gunung-gunung tertentu. Dia adalah roh adanya yang bisa hadir dimanapun yang dia kehendaki, sehingga kita bisa menyembah Allah dimanapun kita berada. Nah zaman itu Bapak Ibu Saudara, zaman perjanjian lama, penyembahan kepada Allah itu, maka Yesus menekankan Allah itu roh, sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Artinya zaman itu, di perjanjian lama itu, menyembah Allah itu semua dinilai secara fisik. Tempatnya mesti di mana, arahnya, waktunya, jamnya, peralatannya, sarananya apa, aturannya apa, tata caranya seperti ini loh. Dan gak semua orang bisa lakukan kecuali orang-orang dari suku tertentu. Wah, banyak sekali aturan Bapak Ibu sekalian. Nah di situ Yesus mencoba, makanya dia berkata Allah itu roh. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa di dalam roh? Karena pada waktu itu semua dilakukan dengan penilaian fisik secara jasmania. Nah Allah menekankan sembahlah di dalam roh dan kebenaran. Artinya sisi rohani kita, sembahlah dia dengan sikap hati dan sikap hidup yang berkenan, berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu yang dikatakan sembahlah dalam roh dan kebenaran. Bukan semata-mata melakukan dengan tata cara pokoknya udah terpenuhi waktu, jamnya, alatnya ini dan itu dan itu. Tapi sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan ini, di dalam Alkitab, setiap orang, siapapun kita temukan yang Tuhan mau pakai menjadi alat yang luar biasa, atau Tuhan pilih itu orang, perhatikan apa yang pertama-tama Tuhan perbaiki. Selalu yang Tuhan perbaiki adalah kehidupan penyembahan orang itu terlebih dahulu. Waktu Tuhan membawa wanita Samaria itu menjadi alat yang luar biasa untuk memberitakan kabar sukacita, yang pertama-tama diperbaiki adalah kehidupan penyembah. Yang pertama-tama dirombak Tuhan dari kehidupan penyembahan yang salah kepada penyembahan yang benar. Waktu Tuhan mau pakai Gideon, apa sih yang pertama-tama Tuhan perbaiki dalam kehidupan Gideon? Kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 25. Kan Gideon kan kita tahu ini orang kan lagi ketakutan,
Tuhan malaikat datang, bilang kau pahlawan yang gagah perkasa dan lain-lain. Lalu sebelum Tuhan pakai Gideon menjadi alat yang luar biasa, ada yang Tuhan perbaiki terlebih dahulu. Hakim 6 ayat 25, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. 26. Kemudian dirikanlah, ya kan? Runtuhkanlah yang mezbah Baal, dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang. Yang pertama-tama Tuhan perbaiki, waktu Tuhan tunjuk seseorang dan Tuhan mau pakai. Bukankah Tuhan mau pakai setiap kita? Katakan amin. Yang pertama-tama Tuhan perbaiki adalah kehidupan penyembahan kita terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Seringkali Alkitab mencatat ada orang menyembah kepada Allah yang salah dengan cara yang salah, itu udah jelas salah. Ada orang yang menyembah kepada Allah yang benar dengan cara yang salah, itu Tuhan perbaiki sehingga menyembah Allah yang benar dengan cara yang benar. Kehidupan Gideon, pertama-tama Tuhan bongkar kehidupan penyembahan yang terlebih dahulu. Oh, ada banyak contoh. Ini secara acak. Oke, Yosua juga Tuhan naksir ini anak. Maka pertama-tama yang Tuhan bangkitkan terlebih dahulu dalam kehidupan Yosua, kehidupan penyembahannya dulu, Bapak Ibu Saudara. Joshua dulu namanya siapa, Bapak Ibu Saudara, sebelum namanya Joshua? Nah, sekalian ngetes. Ya ampun, gak ada yang jauh. Joshua sebelum Joshua namanya Hosea. Sebenarnya artinya hampir mirip, Bapak Ibu Saudara. Hosea itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Cuman kata Tuhannya itu Tuhan secara umum. Bahkan ada orang-orang mengartikan bahwa Tuhan yang di dalam kata Hosea itu adalah Tuhan. Dewa. Bisa juga orang umum berkata bahwa dewa-dewa, Tuhan. Tapi ketika Tuhan lewat Musa mulai mempersiapkan Joshua, maka dikatakan, ya maka namanya diubahkan Tuhan menjadi Joshua. Ini bukan cuma soal ubah-ubah nama ini, Bapak Ibu Saudara. Joshua, Yahweh menyelamatkan. Yahweh yang dimaksud adalah Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Spesifik, Allah hidup. Artinya kehidupan penyembahan pribadi Joshua dari kehidupan penyembahan umum. Kalau ditanya KTP Joshua, KTP apa? Kristen ya secara umum gitu. Ini misalnya aja. Tapi kemudian menjadi seorang yang menyembah Allah yang hidup dengan benar. Ya, terlihat dari beberapa pengalaman yang dialami Joshua. Waktu awal-awal ikut Tuhan, waktu awal-awal ikut Musa, ini Joshua kan sering nggak sepaham dengan Musa. Ketika ada orang-orang, anak-anak penatua-penatuanya Musa, kepenuhan Roh Kudus, kan Joshua yang lari sama Musa ini stopin. Musa berkata, Joshua, apa kau sungguh-sungguh ikut aku atau enggak? Kau enggak ngerti sih. Seandainya semua orang Israel adalah nabi. Belum nangkep, tetapi akhirnya perjalanan kehidupan Joshua terus diubahkan sehingga dia menjadi selaras dengan apa yang dilakukan Musa. Dua-dua menjadi seorang penyembah yang benar kepada Allah. Di situ titik itulah Tuhan persiapkan Joshua dan pakai menjadi alat yang luar biasa. Kehidupan penyembahan diperbaiki terlebih dahulu. Kenapa? Ternyata gini, kehidupan penyembahan merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Waktu kita berjalan Tuhan ingin berkomunikasi, Tuhan ingin menyatakan kehendaknya, dan sarana itu dikatakan kehidupan penyembahan, Bapak Ibu. Disitulah kita nangkep apa yang Tuhan mau. Jangan lupa menyembah dalam roh dan kebenaran. Baru kita ngerti, oh ini loh maunya Tuhan. Jadi gini, mungkin nggak waktu Tuhan pakai seseorang, kehidupan penyembahannya dirombak dari benar menjadi nggak benar? Mungkin nggak Tuhan pakai itu, Bapak bisa? Dijawab betul? Iya. Karena Alkitab bilang
Waktu Tuhan pilih seseorang, kehidupan penyembahannya dirombak dulu dari nggak benar menjadi benar. Jadi waktu kemarin kita dengar, atas dasar toleransi dan supaya nggak dimarahin sama orang tua, maka orang anak yang sudah Kristen itu nggak apa-apa menyembah pakai kiok. Rasanya saya nggak menemukan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Saudara paham? Karena Alkitab selalu Tuhan robah penyembahannya terlebih dahulu dari salah menjadi benar. Kita ngerti, Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka kerja di kerajaan Babel dengan raja besar Nebukadnezar bikin patung loh, Bapak Ibu Saudara. Ketika alat musik dibunyikan, seluruh rakyat harus sujud menyembah kepada patung itu. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego berkeputusan gini daripada kita bikin raja marah, udahlah kita sujud aja? Enggak, bertiga berdiri begini. Kenapa nggak nyembah? Ya kami nggak menyembah ini. Dan lihat akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau berlama-lama, tapi lihat akhir daripada peristiwa itu. Ancamannya dapur api loh. Dan benar-benar dimasukin dapur api. Murka nggak? Raja-raja murka. Tapi lihat kesimpulan akhirnya, raja terheran. Betapa dahsyatnya Allah yang disembah, Sadrak, Mesak, Abednego. Di situ baru raja menyadari, waktu kita berdiri atas kebenaran, tidak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Sorga penopang kita, katakan amin ya setuju. Tapi itu kita mencoba berkompromi, kita nggak tahu ujung ceritanya. Mungkin raja nggak pernah terheran-heran sama Tuhan yang ada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita ngalami sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Katakan amin. Amin. Dua hal ini minimal pagi ini, nanti dilanjutkan sama rekan-rekan yang lain. Ada kehidupan taat, ada kehidupan penyembahan yang benar. Jalani itu, alami. Wow, kita akan punya satu pengalaman. Aku tahu sekarang, wow, seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku baru tahu sekarang. Oke, Tuhan Yesus berkati, kita beri tepuk tangan dulu buat Yesus.